Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Redatul Anissa. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam STAI Muhammadiyah Tulungagung. Kami di sini akan mempresentasikan tentang alam pikiran manusia dan perkembangannya. Tuhan menciptakan dua makhluk, yang satu bersifat anorganis atau benda mati dan yang lain bersifat organis atau makhluk hidup. Yang jelas, ciri-ciri kehidupan manusia sebagai makhluk yang tertinggi lebih sempurna dari hewan maupun tumbuhan. Dari sekian banyak ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup, akal budi dan kemauan keras itulah yang merupakan sifat unik manusia. Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling berhasil dalam persaingan hidup di bumi ini. Keberhasilan ini disebabkan oleh manusia memiliki kemampuan otak yang lebih baik daripada makhluk lainnya, yang memungkinkan lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Rasa ingin tahu juga merupakan salah satu ciri khas manusia yang mempunyai kemampuan untuk berpikir, sehingga rasa keingintahuannya itu tidak tetap sepanjang zaman. Karena manusia akan selalu bertanya apa, bagaimana, dan mengapa itu bisa terjadi. Manusia juga mampu menggunakan pengetahuannya yang terdahulu untuk dikombinasikan dengan pengetahuan yang baru sehingga menjadi pengetahuan yang lebih baru. Apa sih tujuan untuk mengetahui hakikat dan alam pikiran manusia yang sebenarnya? Yakni untuk mengetahui bagaimana perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia, serta apa pandangan Al-Quran tentang alam pikiran manusia. A. Hakikat manusia. Dibanding dengan makhluk lain, jasmani manusia adalah yang terlemah, sedangkan rohaninya atau akal budi dan kemauannya sangat kuat. Manusia memang tidak bisa terbang seperti burung, tidak dapat bisa berenang selincah ikan, dan tidak punya tenaga sekuat gajah. Meski demikian, manusia memiliki kemampuan berpikir dan bernalar. Dengan akal serta nuraninya, memungkinkan untuk selalu berbuat yang lebih baik dan bijaksana untuk dirinya maupun lingkungannya. Dengan demikian, manusia bisa mengatasi kelemahannya tersebut. B. Kelebihan manusia dari penghuni bumi lainnya. Manusia merupakan makhluk yang paling dominan di permukaan bumi. Hampir semua di bumi dikuasai oleh manusia. Kenapa? Karena manusia memiliki beberapa kelebihan daripada makhluk bumi. Yang kelebihan tersebut ialah antara berikut. 1. Manusia sebagai makhluk yang berpikir. Meski manusia mempunyai beberapa keterbatasan secara fisik seperti ukuran, kekuatan, kecepatan, dan panca indera dibandingkan makhluk bumi lainnya, namun manusia lebih banyak dalam menggunakan akalnya. Dengan kemampuan berpikirnya, manusia bisa mengatasi kekurangannya. 2. Manusia sebagai pembuat alat. Cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan membuat alat. 3. Manusia dapat berbicara. Kelebihan manusia daripada makhluk hidup lainnya ialah manusia bisa berbicara, sedangkan makhluk hidup lain tidak. Yang keempat, manusia dapat hidup bermasyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial. Maksudnya, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia yang lainnya. 5. Manusia dapat mengadakan usaha. Dengan kegiatan tukar-menukar barang atau jual beli, manusia bisa saling membantu dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing dengan mudah. Hal ini tentu tidak bisa dilakukan oleh makhluk hidup yang lainnya. Yang keenam, manusia mempunyai kepercayaan dan beragama. Hal lain yang membedakan manusia itu berbeda dengan penghuni bumi yang lain ialah manusia memiliki kepercayaan dan agama. C. Terbentuknya ilmu pengetahuan alam. Menurut Purnama, ilmu pengetahuan alam bermula dari rasa ingin tahu, yang merupakan suatu ciri khas manusia. Manusia mempunyai rasa ingin tahu tentang apa yang ada di sekitarnya, baik itu alam sekitarnya, bulan, bintang, dan matahari yang dilihatnya. Bahkan, ingin tahu tentang dirinya sendiri. Manusia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan rasa ingin tahunya ini, manusia dapat berkembang. Meskipun makhluk bumi yang lainnya memiliki rasa ingin tahu, tetapi rasa ingin tahu mereka itu hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya saja. Rasa ingin tahu mereka tidak digunakan untuk menciptakan sesuatu yang melebihi kebutuhan mereka. Berbeda dengan manusia yang mempunyai rasa ingin tahu yang terus berkembang. D. Sifat keingintahuan manusia. Dengan rasa ingin tahunya yang besar, manusia selalu berusaha mencari keterangan tentang fenomena alam yang ia amati. Untuk bisa menjawab pertanyaan dari rasa ingin tahunya,
Manusia sering menerka-nerka jawaban mereka sendiri, meski terkadang jawabannya tidak logis, namun sering diterima masyarakat awam sebagai suatu kebenaran. Nah, pengetahuan semacam ini sering disebut pseudoscience, yaitu pengetahuan mirip sains tapi bukan sains. Cara memperoleh pengetahuan dengan pendekatan semu sains ialah antara berikut. Yang pertama, mitos. Mitos merupakan gabungan dari pengamatan, pengalaman dengan dugaan, imajinasi, dan kepercayaan. Yang kedua, itu wahyu. Wahyu merupakan komunikasi sang pencipta dengan makhluknya sebagai utusan yang menghasilkan ilmu pengetahuan yang benar. Yang ketiga, otoritas dan tradisi, yaitu pengetahuan yang telah lama ada dan dipergunakan oleh pemimpin atau secara tradisi untuk menyatakan kebenaran. 4. Prasangka, yaitu berupa dugaan yang kemungkinan bisa benar dan juga kemungkinan bisa salah. 5. Yaitu intuisi, merupakan kegiatan berpikir monalitik atau tanpa nalar, tanpa berdasarkan pola pikir tertentu, dan biasanya pendapat itu diperoleh dengan cepat tanpa melalui proses berpikir terlebih dahulu. 6. Penemuan kebetulan, yaitu pengetahuan yang awalnya ditemukan secara kebetulan dan beberapa di antaranya sangat berguna. 7. Cara coba ralat atau trial and error adalah pengetahuan yang diperoleh melalui cara coba salah tanpa dilandasi oleh teori yang relevan. Perkembangan fisik sifat pikiran manusia. Tubuh manusia berubah mulai sejak berupa sel sederhana, yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna. Perubahan fisik yang sangat nyata terjadi pada saat pubertas, yang ditandai diantaranya dengan tanda kedewasaan berupa tumbuhnya rambut pada daerah-daerah tertentu dan fungsi organ-organ reproduksi. Masa remaja merupakan masa pertentangan dengan dirinya maupun dengan orang dewasa, karena selalu berusaha untuk memposisikan diri sebagai orang dewasa walaupun secara emosional belum memadai. Selanjutnya setelah usia 30 tahun, mulai dapat mengendalikan diri, mampu menempatkan diri sebagai individu yang bertanggung jawab. Dari sekian banyak ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup, akal, budi, dan kemauan keras merupakan salah satu sifat unik manusia. Rasa ingin tahu juga merupakan salah satu ciri khas manusia. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir sehingga rasa keingintahuannya itu tidak tetap sepanjang zaman. Manusia juga mampu menggunakan pengetahuannya yang terdahulu untuk dikombinasikan dengan pengetahuannya yang baru sehingga menjadi pengetahuan yang lebih baru. Sejarah pengetahuan manusia. Manusia selalu merasa ingin tahu, maka sesuatu yang belum terjawab dikatakan wallahu a'lam. Artinya, Allah yang lebih mengetahui. Untuk itu, manusia menerka-nerka sendiri jawabannya. Akonte menyatakan bahwa ada 3 tahap sejarah perkembangan manusia, yaitu tahap teologi atau tahap metafisika, kedua tahap filsafat, dan tahap positif atau tahap ilmu. Mitos termasuk tahap teologi atau tahap metafisika. Pandangan menurut Al-Quran. Manusia adalah makhluk yang religius, yang percaya akan adanya Tuhan yang Maha Adil. Manusia merupakan makhluk yang sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan salah satu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah dan pemimpin di muka bumi ini. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya dengan perbedaan yang sangat besar karena adanya karunia Allah yang diberikan kepadanya, yakni berupa akal dan pemahaman. Itulah sebab dari adanya penundukan semua yang ada di alam ini untuk manusia sebagai rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan akal dalam Islam ialah merupakan suatu kelebihan yang diberikan Allah kepada manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluknya yang lain. Kesimpulannya, yaitu perkembangan alam pikir manusia merupakan suatu proses di mana manusia tidak akan puas dengan pemikiran yang sudah ada. Pola pikir manusia terus mengalami perkembangan, di mana dari rasa ingin tahunya yang tinggi terhadap berbagai kejadian yang muncul pada alam semesta ini. Rasa ingin tahu yang terdapat pada manusia ini menyebabkan pengetahuan manusia menjadi bertambah dan berkembang. Dengan demikian, manusia memanfaatkan pengetahuan mereka untuk memecahkan penyebab fenomena mitos yang terjadi. Manusia memiliki harkat dan martabat karena dia
makhluk yang diciptakan sebagai makhluk yang sempurna dan yang paling mulia, walaupun manusia berasal dari materi alam dan dari kehidupan yang terdapat di dalamnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.